Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryatul Aini dari kelas 9A, asal sekolah MTSN 1 Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai antara lain Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Nahrisyah, Abu Zaid Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar atau Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintaro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Fatih Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. B. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam di Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Menurut Babat Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon atau udan kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Duku Pasambangan, yaitu membuat resi dari udang kecil atau rebon. Kedua versi lain yang diambil dari Kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban, yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walangsungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten sepeninggalan Fathahillah. Karena tidak ada cara lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua dari Pangeran Dipati Cirebon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kesepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. D. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpin Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain untuk memperluas wilayah sekaligus juga menyebarkan dakwah Islam, kemudian dipicu oleh kerjasama Sunda Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin bersama Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527
di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta dari 1651 sampai 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamalkan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura dan melakukannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal 2 dengan menuju Banten. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Makassar, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari Sriwijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. D. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpin Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain untuk memperluas wilayah sekaligus juga menyebarkan dakwah Islam, kemudian dipicu oleh kerjasama Sunda Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin bersama Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta dari 1651 sampai 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamalkan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura dan melakukannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal 2 dengan menuju Banten. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Makassar, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Goa Talo. Pada awalnya, daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Tombolo, Lakiyung Parang-Parang, Data Agang Jene, Saudara, Pisei, Seri, dan Kalili yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.